Halo teman-teman semuanya, senang kembali bertemu dengan teman-teman semuanya. Berjumpa lagi bersama saya di channel High Project. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat senantiasa. Semoga teman-teman semuanya dipenuhi dengan sukacita. Oke teman-teman, kali ini di video kali ini saya ingin membahas kata penghubung dalam bahasa Jepang. Tapi teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman jangan lupa bantu like-nya, jangan lupa bantu subscribe, dan jangan lupa bantu share ke teman-teman yang lain juga. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya, kata penghubung dalam bahasa Jepang. Oke teman-teman, kata penghubung itu seperti contoh dalam bahasa Indonesia itu ada kata dan, supaya, karena, atau, dan masih banyak lagi teman-teman. Sedangkan dalam bahasa Inggris itu ada 3, yaitu am, is, are. Oke, itu dia teman-teman. Nah, dalam bahasa Jepang kali ini saya akan membahas penggunaan partikel wa yang artinya adalah. Itu dia teman-teman ya. Oke. Rumusnya seperti berikut. Ini dia. Kata pertama plus wa plus kata kedua diakhiri kata des. Itu dia teman-teman ya. Kata pertama wa, kata kedua des. Itu dia rumusnya. Dimana arti kata wa di sini adalah. Itu dia teman-teman. Fungsi kata wa di sini itu menjelaskan kata pertama di kata kedua. Jadi kata pertama adalah kata kedua, itu dia artinya teman-teman. Contohnya. Tapi sebelum saya kasih contoh teman-teman, hafal, kalau boleh teman-teman ingat ini kosakata berikut ini. Oke, itu dia. Karena sebagian besar, sedikit banyak saya pakai dari sini teman-teman untuk contoh yang akan saya buatkan berikut ini. Nah, itu dia. Semoga teman-teman bisa ingat ya. Jadi ini dia. Kata pertama wa, kata kedua di akhir kata des. Itu dia. Oke, langsung saja kita kasih contohnya. Contoh pertama, watashi wa sensei desu. Artinya saya adalah guru. Itu dia teman-teman. Watashi wa sensei desu. Saya adalah guru. Oke. Bisa teman-teman ingat ya. Dia menjelaskan si sayanya. Watashi wa sensei desu. Oke, itu dia. Untuk contoh yang kedua, Dodi sang wa Indonesia jing des. Saudara Dodi adalah orang Indonesia. Jadi itu dia teman-teman. Jadi fungsi partikel wa ini bisa menjelaskan usia kita, kewarganegaraan kita, dan siapa kita atau siapa nama kita. Dan bisa juga kita berasal dari negara mana. Itu dia teman-teman. Pekerjaan kita apa. Jadi itu dia tadi. Contoh yang kedua, Dodi sang wa Indonesia jing des. Dan kalau kita mengatakan kita orang Indonesia, jadi diakhiri kata jing. Walaupun orang Jerman, walaupun negara Jerman diikuti kata jing. Jadi Jerman itu bahasa Jepangnya doitsu ya. Watashi wa doitsu jing des. Saya adalah orang Jerman. Nah, itu dia teman-teman. Oke. Itu dia penggunaan untuk kewarganegaraan atau kita orang apa. Dan untuk misalnya kita mengatakan kita itu berusia, jadi kita tinggal tambahin kata sai di usia kita. Misalnya jukyu sai. Jadi 19 itu jukyu. Kalau 20 hatachi, misalnya kita bilang 19 jukyu sai. Dodi sang wa jukyu sai des. Saudara Dodi berusia 19 tahun. Saudara Dodi berusia 19 tahun. Dodi sang wa jukyu sai des. Nah, itu dia teman-teman. Dan untuk mengatakan nama orang kita ikuti sang, itu artinya saudara. Sang, Dodi sang, Regi sang, Reja sang, Lala sang. Nah, itu dia saudara artinya sang itu saudara teman-teman ya. Oke, itu dia penggunaannya teman-teman. Partikel wa-nya. Dan untuk misalnya kita ingin bertanya teman-teman ya. Jadi apakah saudara Dodi seorang guru? Apakah saudara Dodi orang Indonesia? Itu dia. Jadi di rumusnya tadi, kata pertama diikuti kata wa, baru diikuti kata kedua, di akhir kata des. Nah, untuk bertanya tinggal tambahi ka di belakang, des ka. Kata pertama wa, kata kedua des ka. Nah, itu dia. Jadi teman-teman, tapi teman-teman pengecualian untuk bertanya, tidak mungkin kita bertanya diri sendiri. Misalnya, watashi wa sensei desu ka? Apakah saya seorang guru? Nah,
Itu bertanya lucu teman-teman. Jadi kita fungsi partikel wa kalau bertanya di sini ini menjelaskan orang lain atau menanyakan tentang seseorang. Nah, itu dia teman-teman. Jadi Dodi-san wa sensei desu ka? Apakah saudara Dodi seorang guru? Dodi-san wa Indonesia jin desu ka? Apakah saudara Dodi orang Indonesia? Nah, itu dia teman-teman. Saya harap sampai sini teman-teman semuanya masih paham. Oke, dan untuk menjawabnya itu ada dua teman-teman ya. Dalam bahasa Indonesia juga ada dua, ya atau tidak. Jadi bahasa Jepang juga ada dua, hai dan ie. Artinya sama, ya atau tidak. Jadi kalau misalnya saudara Dodi adalah guru, jadi kita tinggal bilang Dodi-san wa sensei desu ka? Apakah saudara Dodi seorang guru? Jadi kita tinggal jawab hai, Dodi-san wa sensei desu. Tinggal tambahi hai-nya dan hilangkan ka-nya. Simple teman-teman. Hai, Dodi-san wa sensei desu. Jadi tinggal tambahkan kata hai di depan dan hilangkan ka. Jadi sensei-san wa Dodi-san wa sensei desu. Hai, Dodi-san wa sensei desu. Dan jika ia bukan guru, jadi kita tinggal tambahi kata ie di depan dan hilangkan kata desu, ganti jadi ja arimasen. Jadi kita bilang ie Dodi-san wa sensei ja arimasen. Jadi artinya bukan, saudara Dodi bukan guru. Nah, itu dia teman-teman. Dodi-san wa sensei desu ka? Apakah saudara Dodi guru? Jadi kita bilang ie Dodi-san wa sensei ja arimasen. Bukan, Dodi bukan seorang guru. Atau kita bilang langsung pekerjaan dia. Kalau misalnya dia pekerjaannya adalah seorang polisi, jadi kita bilang ie Dodi-san wa keisatsu desu. Jadi langsung kita jelaskan aja pekerjaannya. Bukan, saudara Dodi itu polisi. Nah, itu dia teman-teman. Itu dia untuk penggunaan kalimat positif dan negatifnya. Nah, teman-teman, dan perlu teman-teman ingat kembali untuk kalimat bertanya-nya di sini tidak kita gunakan untuk bertanya tentang diri kita sendiri. Apakah saya guru? Apakah saya polisi? Tidak mungkin teman-teman kita tanya sama orang kayak gitu. Seperti itu. Itu dia teman-teman. Jadi dia untuk menjelaskan orang lain. Nah, itu dia teman-teman penggunaan fungsi partikel wa dalam kalimat bahasa Jepang. Pola kalimat dasar dalam bahasa Jepang. Itu dia teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa menambah wawasan buat teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya juga bisa mencobanya di rumah. Bila mengatakan saudara saya adalah seorang petani, saudara saya adalah seorang guru, ibu saya adalah seorang koki, ayah saya adalah pesepak bola. Jadi teman-teman semuanya bisa ikuti atau bisa coba di rumah sendiri. Itu dia teman-teman. Dan untuk kosakatanya, teman-teman bisa bertanya langsung di kolom komentar. Kalau misalnya tidak tahu bahasa Jepangnya pelayan, bukan nelayan, misalnya ingin bertanya tentang nelayan, bro, bahasa Jepang nelayan itu apa? Ayah saya nelayan. Jadi saya ingin buat bahasa Jepangnya ayah saya seorang nelayan. Jadi teman-teman tanya aja langsung, nelayan itu bahasa Jepangnya apa? Bisa saudara tanya semuanya di kolom komentar. Ya, saudara coba sendiri di rumah. Itu dia teman-teman. Dan bisa juga bertanya sesama teman-teman juga, apakah kamu seorang mahasiswa, apakah kamu seorang anak SMA, apakah kamu seorang supir, apakah kamu seorang pelayan restoran, banyak teman-teman. Apakah kamu kasir, apakah kamu seorang bos, apakah kamu seorang presiden ataupun bupati, banyak teman-teman pertanyaan. Nah, itu teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih sudah mensupport ataupun membantu senantiasa dan setia mengikuti channel saya ini. Dan teman-teman semuanya jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih, salam Horas.